abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati bersama Abu Haji Asnawi Abdullah MA, Tunku Haji Misran Tunku Adi MAP, Dr. Haji Said Alam Zulfikar MKes, Dr. Haji Husni Mubarak Al-Latif MA, Tunku Haji M. Yunus Adami, Tunku Haji Nazri Hasan LCMA, guru-guru kita yang akan menjadi pemateri pada agenda Tarhib Ramadan atau manasik ibadah puasa Ramadan di malam hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, sebelumnya kami akan memberikan beberapa buah pengumuman atau taklimat kepada kita semuanya. Yang pertama, subuh Jumat bersama yang ke-14 esok Jumat pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana biasa di Masjid Agung Islamic Center Kota Lusmawe, yang akan menjadi imam Tunku Haji Sulaiman Ilyas, dan yang akan menjadi pembalik besok subuh Tunku Dr. Al-Husaini Dawud SAG MAG, dosen pasca sarjana IAIN Malikus Saleh terus mau. Momen yang kedua, gerakan pemuda subuh yang ke-56 pada hari Sabtu 12 Mei 2018 bertempat di Masjid At-Taqwa Pasar Kota Lusmawe, arah laut 100 meter belakang Kafite, dengan Imam Tengku Safrizal SPD. Beliau adalah Imam Masjid Jami Lanjangkalam Lusmawe, dan penceramah Ustaz Haji Mirza Gunawan dari Wonogede. Kemudian kajian spesial bekal menuju Ramadan yang diadakan oleh GPS Gerakan Pemuda Subuh Lusmawe bertempat di masjid kita yang mulia ini, Masjid Jami Lanjangkalam Lusmawe, pada hari Sabtu 12 Mei 2018 pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustaz Haji Nazri Hasan LCMA. Yang terakhir, SMS yang ke-209 pada hari Ahad 13 Mei 2018 kita akan mengunjungi Masjid Darul Bahar Hagu Baratau, yang akan menjadi imam Ustaz Romi Saputra. Beliau adalah Qori juara tingkat provinsi Aceh pada MTQ yang lalu di IDI Aceh Timur, dan yang akan menjadi penceramah Dr. Irwan Saputra MKes. Beliau adalah putra dari Buluh Blak Arab dan sekarang bertugas di Umuha Banda Aceh. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada malam hari yang berbahagia ini juga didukung oleh Radio Istiqamah PT Perta Alun Gas, yaitu di FM 102,7 MHz, dan juga oleh Radio Republik Indonesia Lusmawe Pro 1 FM di 89,3 MHz. Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari berbahagia ini ada 6 pembicara yang akan memaparkan ilmunya kepada kita tentang Ramadan, dan tentunya kita akan membatasi mukadimah awal sebagai panel awal kepada setiap pembicara sekitar lebih kurang 10 menit, dan dikalikan 6 orang berarti 1 jam tepat. Dan nanti kita akan perlebar, perpanjang, perluas di diskusi. Maka kepada Bapak dan Ibu
tanya jawab, dan batas waktu kita sampai selesainya pertanyaan itu dijawab semuanya. Jadi kita tidak batasi sampai pukul 10 atau sampai pukul 11. Jadi kalau selesai jam 2 malam ya sudah jam 2 malam aku. Dan insya Allah jamaah sudah siap. Tadi siang sudah tidur 2 jam. Baik, untuk pembicara pertama kita akan mintakan kepada guru kita bersama, Abu Haji Astawi Abdullah MA. Beliau adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Luk Semawe dan juga dosen di IAIN Malikus Kalian Luk Semawe. Kepada Abu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan kutiba fihi siyam kama kutiba ala jami'il mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu a'lam. Segenap puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera yang dibanyak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat sekalian yang kami muliakan dulu kita bersama, yang pada malam ini dipanggilkan dan dikumpulkan bersama-sama kepada kita. Tujuan yang paling besar itu adalah dalam rangka bagaimana kita menyambut Ramadan dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman, walaupun ada khilaf, ada perbedaan dalam beberapa aspek yang masih dalam koridor, dalam tempat mazhab. Semoga itu akan menjadi rahmat. Kalau masing-masing jalan bisa saja malam Kamis Ustaz Isra, malam Rabu menurut saya. Kemudian pada malam ini semua guru-guru kita dikumpulkan, baik itu semuanya, bahkan juga tambah daripada aspek kesehatan yang kita lihat dalam siap. Semoga ini menjadi tugas besar dan tugas mulia yang lahir daripada pikiran-pikiran kreatif daripada para syuhada dan para ulama atau pada orang-orang di antara yang menggerakkan SNS sebagai wadah ukhuwah dan juga DPR jadi anak muda kita dalam menyikapi dan melihat kondisi zaman. Semoga ini adalah suatu hal yang baru, tapi mudah-mudahan bersama. Selanjutnya pada kami disuruh untuk mengantarkan waktunya 10 menit. Ini sudah jalan 5 menit lagi. Kita tahu bahwa mengapa dalam khutbah Rasulullah menjelang puasa, menjelang Ramadan itu diawali dengan ayyuhan nas qad adallakum syahrul azim syahrul mubarak. Wahai manusia, sungguh kepada kalian akan datang satu bulan yang sangat agung, mulia, yang sangat-sangat banyak keberkahan, yang sangat-sangat banyak kelebihan. Hendaklah di dalam hadis yang lain Rasul mengingat, menceritakan betapa malaikat menjelang Ramadan itu mengharapkan dan menyeru kepada kita, ya bariyal khair
manusia dan orang-orang mukmin yang sedang merindukan dan ingin mencari kebaikan. Absyir, berbahagia, dan kalian bergembiralah dengan kehadiran Ramadan. Wa ya baghiya syahr, wahai orang-orang yang selalu ingin berbuat onar, ingin berpikir untuk memuaskan nafsu, ingin hanya untuk membuat bermasalah, dan tak pernah bisa untuk merasakan keagungan dan kemuliaan serta kedamaian Islam itu. Bagi mereka diseru oleh para malaikat, mudah-mudahan hati mereka tertentu dengan seruan ini. Absir, tahan dirimu, jangan kamu menghayal macam-macam bulan ini. Dengan Ramadan itu orang ini mendapat kebaikan, ini beribadah. Yang ibadahnya adalah bulan Ramadan itu adalah apabila seseorang melakukan dan menunaikan satu kebaikan yang sifatnya sunnah, sama nilainya seperti melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan. Dan siapa saja yang melakukan satu kewajiban fardu di dalam Ramadan, imbalannya sama seperti 10 kewajiban dilakukan di luar Ramadan. 1/70 satu kebaikan. Oleh karena demikian, orang-orang yang tak pernah untuk terketuk jiwa kepada kebaikan, kalau kamu tidak bisa bergembira, absir, tahan dirimu, urungkan niatmu dengan bermacam momen demi untuk kepuasan nafsu, karena sampai dengan bulan ini selesai. Bapak Ibu sidang hadirin jamaah yang saya muliakan, mengapa dianggap ini bulan yang agung? Kita tahu bahwa bulan ini Allah yang pertama diwajibkan kepada umatnya ini, umat Muhammad, untuk melakukan ibadah puasa. Yang kedua, bulan ini Allah turunkan Al-Quran, di mana kalau kita lihat betapa daripada ibadah puasa itu hikmahnya cukup besar. Paling kurang kalau kita lihat pada malam ini, satu, puasa itu adalah sebagai untuk pembentukan jiwa agar ikhlas berpuasa ini karena Allah, melakukan ibadah hanya semata-mata karena Allah. Maka di dalam hadis Rasul mengingatkan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kullu bani Adam, semua bani Adam yang mau untuk berpuasa, puasa itu untukku dan aku yang menilai. Ini adalah hikmahnya untuk bagaimana kita untuk dalam ibadah apapun, agar kita tulus ikhlas pada Allah. Yang kedua, dalam Ramadan itu sebagai adalah bulan sabar. Dengan puasa itu sabar berbuat taat, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar menghadapi daripada bermuncak macam yang susah atau dalam musibah atau sesuatu yang menyakitkan. Selanjutnya juga bulan ini adalah Allah sediakan satu malam yang ibadahnya itu melebihi daripada 1000 bulan. Itu adalah luar biasa. Dengan puasa itu juga untuk dibentuk beban sosial yang selama ini kita ingin menjadi orang tua, betapa susahnya orang miskin, orang yang memang tak pernah bisa cukup makan. Bagaimana sedih orang miskin terasa sendiri. Dengan kita merasakan bahwasan itu, kita tahu pada begitulah pedihnya kemiskinan dan banyak hikmah-hikmah yang lain. Puasa ini diturunkan Al-Quran, mengenal Al-Quran hudan linnas, diakui atau tidak, dan kita wajib mengakui. Dan walaupun belum mampu untuk kita rasakan, petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang sangat lurus. Apabila di akhir zaman nanti terjadi fitnah, kita ditanya kepada Ali, apa solusinya? Hari ini hari fitnah, dunia sedang memang berburu kepada fitnah, dengan berbagai media yang tak terkontrol diterlahirkan fitnah. Apa solusinya? Ditanya kepada Ali oleh para sahabat. Tidak ada lain, Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran itu menjawab fitnah. Al-Quran bicara tak pernah bohong. Al-Quran mengungkapkan apa yang tidak kita lihat. Al-Quran menjelaskan juga apa yang akan terjadi. Al-Quran selalu benar, tak pernah untuk menggerakkan orang. Al-Quran juga menjelaskan apa yang akan pasti dialami oleh manusia. Maka oleh karena demikian, sudah dua malam ini juga malam Ramadan. Mengapa jalan bulannya agung? Kita tahu bahwa malam yang Allah sediakan satu malam yang melebihi ibadah 1000 bulan.
juga Allah gandakan pahala seperti yang saya sampaikan tadi. Ibadah sunnah adalah sama dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Satu ibadah wajib Ramadan di dalam Ramadan itu sama dengan 70 kali atau 70 kewajiban dalam Ramadan, itu digandakan pahala. Banyak sekali yang lain-lain juga bersedekah di bulan Ramadan bandingannya seperti itu. Oleh karena demikian ya ulama, kalau kita orang yang gemar untuk mengejar kebaikan, yakin bahwa dunia ini fana, hanya kita bersinggah, yakinlah bahwa kita akan senang. Apalagi kalau merasakan hari ini dengan bermuhasabah bahwa tak pernah kita itu kesempurnaan, banyak kekurangan, maka Allah bukakan pintu taubat di bulan Ramadan. Allah tambahkan rahmatnya, Allah kekankan syaitan dalam bulan itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah bulan ini. Kalau kita ingin untuk mengejar dan tahu diri betapa setahun yang lalu kotoran, dosa dan juga kekhilafan, baik dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, apalagi dengan Rasul kita, dengan Allah kita, baik dari sudut ekonomi, sudut hukum, sudut amanah, sudut apapun. Kalau sadar, andai kata itu nampak di tubuh kita, bayangkan hari ini betapa berlumurannya dosa. Maka pantas kalau terasa hari ini kita niat untuk bertobat, malam ini kita tobat, manfaat bil Ramadan. Allah niat saja, jasa kegembiraan yang tadi ingin menebus dosa dari Allah sudah diterima taubat kita. Besok kita meninggal dunia, Allah arahkan tubuh kita dari yang neraka dengan senang. Senang dasarnya apa? Dasar tahu diri kita bahwa hari ini saya butuh ampunan Allah. Saya ingin memperbaiki diri. Banyak hari ini yang saya makan, banyak dengan syubhat, banyak selama ini yang saya kurang bertanggung jawab, banyak harta saya yang kurang barakahnya. Kalau itu kita sadari semua, kita ingin mendapat ampunan Allah. Saya kira waktu tepat sudah 10 menit pengangkatan saya. Belum saya tutup karena nanti mungkin ada diskusi dan saya padai sampai di situ sebagai pengantar tentang fikih Ramadan, dan itulah keagungan Ramadan yang harus kita kaji dan nanti akan diperjelas oleh guru-guru kita secara spesifik, baik dari aspek kesehatan, baik daripada aspek kelebihan 10 akhir maupun dan sebagai akhlak Ramadan, dan oleh pakar-pakar yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih menambah. Dengan demikian mudah-mudahan diskusi ini dan paralel ini akan menjadi rahmat, menambah semangat, rasa cinta kita dan rasa kesenangan kita, rasa mahabbah kita kepada Ramadan itu sendiri. Karena di samping kita nampakkan pada sikap, tapi yang penting kita mulai dari hati untuk menanamkan rasa mahabbah, cinta, senang terhadap kehadiran Ramadan itu sendiri. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Lebih kurang saya pada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka mukadimah tentang fikih Ramadan, dan sebelum kita lanjutkan untuk pemateri berikutnya, nanti khawatir hanya ditonton saja di depan, jadi untuk dicicipi dan diminum Ustaz. Jangan dimakan saja. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang materi sirah Ramadan. Akan disampaikan oleh Dr. Haji Husni Mubarak Al-Habib LCMA. Beliau adalah dosen UIN Al-Mandiri pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka takzim dan penghormatan kami kepada guru kita bersama Abu Asnawi, dan juga penghormatan kita kepada seluruh asatis yang berkumpul untuk hadir sebagai pemateri pada malam ini.
dan juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hal pertama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah kebahagiaan bersama. Kita dapat dikumpulkan dalam pertemuan sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Dan pertemuan seperti ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena yang kita jaga itu tentunya adalah keberkahan. Bukan pada banyak sedikitnya, tapi pada keberkahan yang kita minta. Allahumma barik lana, kan begitu yang kita ucapkan ketika kita makan. Maka mudah-mudahan pertemuan ini sikat pada malam ini juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Hal kedua, kebahagiaan kami pula jamaah Isya malam ini luar biasa seperti jamaah salat subuh berjamaah. Dan subuh berjamaah kita di sini seperti salat Jumat sekarang. Ini pertanda mulai munculnya bibit-bibit kebangkitan Islam kembali di negeri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hal yang ketiga, ini juga menandakan gairah semangat Islaman yang luar biasa di kalangan kaum muslimin khususnya di kota Surabaya sekarang. Jadi jauh-jauh hari sebelum menghadapi bulan Ramadan kita telah buat persiapan seperti ini, menambah pencerahan, menambah ilmu pengetahuan, menambah ketaatan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah akan kita hadapi sepekan lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya mungkin hanya ingin menyinggung sedikit tentang sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk menampaktilasi dan meneladani figur Rasulullah SAW. Karena perintah puasa Ramadan sekalipun itu pertama kali ditetapkan pada tahun 2000 Hijriah, namun sebenarnya Nabi sudah terbiasa melakukan puasa itu sejak ketika beliau hidup di Mekah. Karena puasa itu dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri takarub ke Allah. Namun perintah puasa Ramadan seperti yang diturunkan menunjukkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan pada tahun ke-2 Hijriah bersamaan turunnya perintah salat pada bulan Rajab yang baru kita lewati bersama. Jadi pada tahun ke-2 Hijriah itu Allah perintahkan kewajiban kita menunaikan ibadah salat, Allah perintahkan kepada kita menunaikan kewajiban puasa, dan pada tahun yang sama pula Allah perintahkan kita menunaikan kewajiban zakat. Hanya satu hal yang harus kita pahami pula, perintah puasa Ramadan itu sesuai dengan namanya Ramadan. Jadi kata Ramadan itu artinya panas membakar. Karena ketika Nabi menunaikan ibadah puasa itu, cuacanya sedemikian panas, benar-benar menguji keimanan dan ketahanan, bukan hanya ketahanan jiwa tapi juga ketahanan fisik. Tapi di sisi lain, seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita bersama Abu Waslan, fadilah Ramadan yang sedemikian luar biasa itu juga menyiratkan makna Ramadan sebagai untuk membakar kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan dalam bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita mesti senantiasa optimis bahwa rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah itu lebih luas, maha luas. Ampunan Allah itu lebih luas daripada amarahnya. Seperti disabdakan dalam sabdanya hadis qudsi, rahmati taghlibu ghadabi. Dan momentum puasa Ramadan merupakan momentum bagi kita bersama untuk
menjemput, memohon kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita bisa bayangkan bulan Ramadan yang panasnya terik, yang mungkin sama seperti hari-hari yang kita sedang jalani sekarang ini. Cuaca panas, hidup di gurun pasir, dan kalau kita telisik lebih jauh dalam sejarah sirah Nabawiyah, tahun kedua Hijrah itu juga merupakan tahun ketika Nabi harus melakukan pertama kali peperangan yang menentukan keberlangsungan Islam kemudian yang disebut perang Badar. Jadi kita bisa mainkan imajinasi kita di bulan Ramadan yang penuh dengan suhu yang demikian panas terik, cobaan. Datang perintah untuk menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, dan di saat bersamaan pula perintah untuk membela agama, melindungi agama, jihad, melakukan perang, itu merupakan keberlangsungan Islam ke depan di perang Badar. Dan alhamdulillah, seperti yang Allah tekankan di dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan billah. Sungguh pun secara jumlah kekuatan kaum muslimin waktu itu tidaklah sebanding dengan kekuatan kafir Quraisy. Puasa Ramadan itu menjadi energi, menjadi vitamin bagi kaum muslimin untuk memenangkan perang Badar dalam jumlah tidak seimbang itu. Jadi mereka harus bertempur melawan hawa nafsu, bertempur melawan musuh. Kemudian juga mereka harus berlawan sedemikian panas teriknya matahari di dalam suasana gurun pasir, dan alhamdulillah mereka berhasil melewati itu. Makanya Allah juga memberi garansi keampunan bagi para syuhada Badar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat dari napak tilas sejarah Nabi tentang perintah puasa Ramadan ini, rasa-rasanya kita tidak terlalu jauh juga perjuangan yang akan kita lalui dalam bulan Ramadan ini dari segi tantangan cuaca dan suhu yang akhir-akhir ini semakin panas. Namun sejatinya itu menyemangati kita. Alhamdulillah kita tidak sampai harus mempertaruhkan nyawa, misalkan turun ke medan perang, melakukan perlawanan dalam seperti dilakukan oleh para sahabat dan Nabi dalam perang Badar. Tapi kita hanya harus melewati perang melawan hawa nafsu, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan pemahaman tentang agama kita. Karena itu penting. Seperti sabda Nabi, ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan memberikan dia pemahaman yang baik tentang agama. Dan alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini untuk menambah pengetahuan agama kita, menambah pencerahan tentang agama kita. Semoga Allah berikan kebaikan pada tiap masing-masing kita yang hadir pada malam ini. Ma'yubillah min khairan yufaqihu. Jadi alhamdulillah kita telah bergerak untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Telah Allah berikan kemudahan, Allah pilihkan sebagai sarana untuk kita bersilaturahmi, mempererat ukhuwah, bersama kita menyiapkan diri dan mental untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan juga yang penting kita menambah pengetahuan agama. Karena ketika Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan berikan pemahaman yang baik tentang agama. Jadi saya kira itulah di antara peristiwa penting sirah Nabawiyah. Kapan pertama kali puasa Ramadan dilakukan? Sungguh pun itu terjadi pada tahun kedua Hijriah atau dikenal dengan Tasyrik Madani. Karena kalau kita dalam sirah Nabawiyah, Nabi menghabiskan waktu 13 tahun di Mekah itu untuk memperbaiki akhlak terlebih dahulu dan meluruskan akidah, keyakinan tauhid masyarakat Arab Indonesia sana.
ketika jiwa mereka telah siap untuk menerima ajaran-ajaran tentang hukum, barulah ketika Nabi hijrah di Madinah yang digelar dengan tasyrik Madani yang lebih kurang sama 10 tahun beliau habiskan di sana, barulah turun perintah tentang hukum-hukum dalam Islam, diawali dengan perintah salat, kemudian puasa Ramadan dan zakat dan saya pada di sini karena nanti akan dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penulis yang lain. Saya serahkan kepada moderator. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran kepada Dr. Husni Mubarak yang telah memberikan materi tentang sirah Ramadan. Kita lanjutkan ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Dr. Haji Said Alam Zulfikar, MKes. Materi yang akan disampaikan tentang puasa kaitannya dengan kesehatan. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kusuma. Pada Dr. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran. Dengan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Berikutnya salawat dan salam tidak lupa kita sambung-sambungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam ke-8 ke alam yang telah berjalan seperti saya pada hari ini. Yang lupa hormati guru kita bersama Abu Astawi dan para pemateri sekalian yang ada di tempat yang berbahagia ini, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dari berpuasa ini yang telah dijelaskan oleh guru kita sebelumnya di akhirnya adalah semoga kamu bertakwa. Ternyata sampai ke takwa itu kita juga dapat bonus yang lain. Salah satunya adalah bonus kesehatan yang tidak akan habis-habisnya kalau kita lepas manfaat puasa ini dari segi kesehatan. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa berpuasa ini dan penelitian ilmiah ini dilakukan bukan cuma oleh orang-orang muslim, tapi juga adalah orang-orang yang non muslim, dan mereka mengakui bahwa puasa ini manfaatnya adalah luar biasa daripada segi kesehatan. Bukan cuma manusia yang berpuasa, tapi juga beberapa hewan tertentu juga ikut melakukan puasa. Salah satu contohnya adalah misalnya yang sering kita lihat ayam, pada saat dia menggenggam telurnya dia juga berpuasa. Kemudian ikan salmon pada saat ia melakukan migrasi melawan arus dia juga melakukan puasa. Maka sangatlah tepat bahwa puasa ini juga bermanfaat dari segi kesehatan. Makanya barangkali Pak Ustaz, pada saat perang Badar kaum muslimin dalam keadaan berpuasa juga punya kekuatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga dimuliakan. Amin. Puasa ini bukan cuma bermanfaat dari segi kesehatan fisik, tapi juga daripada segi kesehatan mental. Di mana dalam berpuasa ini kita dianjurkan untuk menahan amarah. Pada saat kita menahan amarah, semua fungsi imunitas daya tahan tubuh kita itu akan meningkat. Dan ini tentunya di bulan Ramadan kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan ini efeknya bagi tubuh itu akan luar biasa. Kemudian juga yang perlu kita pahami bersama bahwa puasa ini kita menahan diri dari makan dan minum selama lebih kurang 14 jam. Dan ini dari segi kesehatan itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan nutrisi atau bahan makanan yang ada di tubuh kita ini. Tetapi bagi orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya seperti diabetes atau kencing manis, tentunya ini hanya perlu penyesuaian terhadap obat yang diminum, tidak perlu meninggalkan amal ibadah puasanya. Tentunya dalam hal ini kami dari Dinas Kesehatan Kota Kusuma siap untuk membantu Bapak-bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara mengelola penyakit dan minum obat selama menjalankan ibadah puasa, sehingga nantinya ibadah puasa ini betul
betul-betul bisa dikerjakan dengan khusyuk, tidak perlu merasa takut dengan penyakitnya, karena puasa ini tujuannya adalah supaya kita sehat. Dan ini memang jelas sekali berbagai penelitian membuktikan hal tersebut. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan bahwa kesehatan kita ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor, dan salah satunya sangat menentukan adalah faktor perilaku. Nah, perilaku pola makan yang benar ini akan menyebabkan tubuh kita sehat. Dalam satu riwayat pernah diceritakan seorang kaisar Persia kalau tidak salah, dia mengirim dokter. Pada masa itu mungkin namanya tabib, dia kirim ke Madinah, tetapi 6 bulan kemudian dokter tersebut harus minta pulang kembali ke negaranya. Kenapa? Ternyata penduduk Madinah pada saat itu tidak ada yang membutuhkan dokter, mereka sehat semua. Dan salah satunya itu adalah dari pengaturan pola makan dengan berpuasa, puasa Ramadan dan puasa sunat-sunat yang lainnya. Seorang pakar kedokteran dari timur yang barangkali kita kenal semua, kalau orang barat menyebutnya Avicenna, kalau kita menyebutnya Ibnu Sina, juga mengatakan bahwa kesehatan manusia itu sangat ditentukan dari pola makannya. Dan puasa ini memberikan hikmah yang luar biasa dari segi kesehatan, karena selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa dengan pola makan yang kita ubah, dan ini akan memberikan respon yang sangat bagus terhadap kesehatan kita. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah sekalian yang menderita penyakit lambung atau mah, juga tidak perlu ragu bahwa puasa ini akan menyebabkan penyakit yang tambah parah. Kenapa? Karena sakit mah ini itu sangat ditentukan oleh bagaimana psikologis kita. Sel-sel yang ada di lambung ini, yang memproduksi asam lambung ini, dia dipengaruhi oleh saraf yang ada di kepala kita. Pada saat kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka produksi asam lambung tersebut akan terkontrol. Dan tentunya ini juga sangat-sangat bermanfaat, tidak akan punya pengaruh yang signifikan bagi orang-orang yang menderita penyakit mah. Barangkali nanti kita bisa lebih berbicara lebih detail lagi dalam diskusi selanjutnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dulu, tidak saya tutup. Saya pandai dulu sebagai pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi tentang puasa kaitannya dengan kesehatan, dan di sini kita perlu banyak pertanyaan nanti sebenarnya, terutama bagi yang kurang sehat. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dengan tema I'tikaf 10 hari Ramadan, 10 akhir Ramadan, yaitu Ustaz Haji Misran Fadi Isagi MAP. Kepada Ustaz silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'idna ila Ibrahim wa Ismaila am
yang tadinya juga yang lu pikir phone yang lu pikir ujian lu tu itu yang phone. Sedangkan gure-gure sebagian gure-gure dengan alasan untuk demi yang mulia, misalnya alasan belum bersedia untuk itu. Bimi alasan alim ina wajib betul. Tunggu-tunggu gure-gure berbahagia hadir bersama dia itu aku di Dayak Jabal Nur, Tunggu Haji Yunus Adami dan juga gure tadi yang untuk di sana sini Jitakun sebahagian besar pertanyaan nyo akan terserahkan kepada gure-gure tanya. Tuan hanya ibarat supir jalan mentang yang kamu sedangkan nyo yang tak lupanya nampak. Jadi itu nyo na boleh. Tunggu-tunggu yang terhormat kalian Pak Spandu dan juga WA yang disampaikan keluar bahwa dibicarakan tentang i'tikaf. Pertama sekali kita berharap bahwa ditanya sejak kapan yang kau ikut dan insya Allah ke depan dan juga Pak malam yang mulia fil hal yang sedang kita alami, mudah-mudahan kita termasuk yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, satu di antara 7 atau salah satu daripada orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tiada naungan kecuali dinaungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun juga nisaun, artinya laki-laki dan juga perempuan, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya adalah terikat terpaut cinta, jadi teringat kepada masjid. Jadi pada saat ini ke depan itu sudah i'tikaf secara luar, secara bahasa. Tapi wasyar'an secara syara, kalau kita ingin melihat apa inti daripada i'tikaf, terfotokopi pada saya ini, nanti dilihat sendiri, baca lebih teliti sebagaimana oleh penulis tafsir Khazin menulis tentang pengertian i'tikaf ketika menafsirkan ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Aakifuna ini atau aakifina mu'takifin, ini beliau menulis wal i'tikafu fi syar'i wal iqamah fil masjid ala ibadatillahi ta'ala wa huwa sunnatun. I'tikaf adalah seseorang berada di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum beriktikaf itu sunnatun. Di dalam banyak kitab-kitab yang lain bukan hanya ditulis sunnatun, bahkan sunnatun muakkadatun, artinya sunnah muakkadah yang dikuatkan oleh agama kita melakukan i'tikaf. Kalau secara bahasa dimanapun kita duduk adalah arti i'tikaf, tapi secara syar'an duduk dalam masjid maka betul yang wajar dalam masjid kau yang tengah i'tikaf kun lebih lebih yang i'tikaf sih beda tempat kan, tidak bisa karena dia harus berkaitan fil masa jadi tidak bisa dalam makna beda ketika kita berada di dalam masjid seperti yang kita lihat dan saat ini kita rasakan. Gure-gure yang berbahagia, kalau kita melihat seperti disampaikan oleh Ibu kita dari Ustaz Husni dalam kehidupan Rasulullah, i'tikaf ini yang sangat familiar bagi kehidupan beliau. I'tikaf ini sudah menjadi sesuatu yang memang beliau melakukan hari-hari, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan pun beliau melakukan i'tikaf pada 10 yang awal, pada 10 yang awsat pertengahan, dan terutama beliau mengintensifkan
dilakukan oleh orang yang shaimin wa shaimat, sedang menjalankan puasa, atau juga bukan sedang menjalankan puasa. Jadi hanya Abu Hanifah yang menjadikan i'tikaf ini sebagai syarat harus sedang berpuasa. Kalau yang lain maka mengatakan i'tikaf tidak mesti ada kaitannya sedang berpuasa. Kalau i'tikaf di dalam bulan Ramadan, i'tikaf dalam bulan Ramadan persis seperti buat impian musim Korea. Kan boleh kapan saja itu buat impian di rumah, tapi jarang. Kalau itu buat impian yang jarang-jarang buat impian, anak-anak pun tanya, mak buat impiannya ya? Kan belum hari raya kok buat impian? Jauh memang buat impian hari raya aja. Ya maka biasanya hari raya bersih i'tikaf ini. Misalkan ada orang-orang di kantor, orang-orang di warung, dia ada i'tikaf ya. Pasti nanya punya, ini kamu kalau beli puasa, mana kira-kira? Padahal i'tikaf itu tidak mesti dia di dalam bulan Ramadan. Maka untuk 10 yang akhir ini adalah optimalisasi peningkatan i'tikaf plus istilahnya. Karena diharapkan dengan i'tikaf 10 yang akhir, di sana kita mendapatkan gelarnya di dalam yang oleh Nabi menyebutkan hadhihi lailah. Hadhihi lailah, malam ini, Lailatul Qadar. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar diprediksikan dan dhanni kepada akhir Ramadan. Jadi disinilah i'tikaf akhir Ramadan harus kita kacu. Harus kita full, harus lebih banyak waktu yang kita gunakan. Alhamdulillah, seperti tahun-tahun yang lalu, seperti juga tadi disampaikan, Luxmami saat ini bukan hanya Semarang dengan syiar salat subuh berjamaah, tapi juga seiring dengan itu juga Semarang dengan ibadah i'tikaf. Kita lihat bagaimana nanti di Islami, di sini juga ya di Baitur Rahman, di tempat-tempat yang lain, dan itu juga terpengaruh oleh dakwah media. Misalnya hari ini kita ada Wali Gasyah, pegawai PLN yang sangat agamis. Ya, biasa pegawai PLN yang lelannya kabur. Tapi Pak Wali Gasyah dan lelannya di samping kabur, pengajian, koordinator salat subuh. Nah, ketika beliau mengekspos melalui WA, melalui Facebook dan sebagainya, saya melihat misalnya di ekspos i'tikaf Masjid Jami. Besok ada kawan kita tergiur, mereka juga di sana mengekspos dari Bilon, mengekspos dari Losukun. Ini namanya media yang menjadi dakwah. Artinya bukan
Saya mohon maaf, kembalikan kepada Ustaz Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Misran Puadi, beliau adalah Rais Syariah NU Kota Losmawe dan juga Sekretaris Ikatan Persaudaraan Himpunan Haji Indonesia Kota Losmawe. Yang juga kalau aktivitas sehari-hari sebagai Kabak Kesra di Pemkot Losmawe. Dan berikutnya kita akan lanjutkan ke pemateri yang kelima, yaitu Ustaz Haji Nazri Hasan LCMA. Beliau akan menyampaikan materi tentang adab-adab Ramadan. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Malikus Saleh Aceh Utara. Pada saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh Ustaz Islam. Dan juga kepada semua jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah berhadir karena Allah. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ustaz Islam agak sedikit heran kenapa kami didudukkan di atas. Saya lebih heran kenapa saya bisa duduk bersama dengan Ustaz Islam. Bahkan yang berdua. Jadi seakan-akan orang bicaranya masalah puasa, tapi yang berbicara tidak meyakinkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan guru-guru membicarakan beberapa masalah, dan berdasarkan petunjuk dari panitia saya diminta berbicara tentang adab dalam Ramadan atau menyambut Ramadan. Tidak ada satu amal saleh pun yang besar kecuali dimulai dengan adab. Kalau mau salat, kita disuruh beradab dengan sucikan dulu diri baru salat. Tidak bersih, salatnya tidak sah. Mau masuk masjid, lepaskan sandal, salat tahiyatul masjid. Mau berzakat, bersihkan harta, baru zakatnya diterima. Mau berhaji, ihram di miqat, disuruh mandi, disuruh salat sunnah 2 rakaat, baru boleh kemudian melakukan niat untuk ihram. Semua amal saleh yang besar dimulai dengan adab. Mungkinkah Ramadan kita masuk hanya dengan membuka kalender lalu kita merasa baca terus Ramadan? Ada orang yang tidak tanya baca terus Ramadan, yang dia tanya baca Nur Raya. Ini parah nih, kalendernya yang harus berubah. Jadi jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ini bagaikan kitab ini, kita masuk ke dalam satu pusat perbelanjaan yang penuh dengan keindahan. Ada taman bermain, selain dijual barang-barang yang mahal, barang-barang yang murah, dan begitu indahnya. Jadi kita periksa di internet bagaimana cara beli tiketnya, bagaimana cara masuknya, lorong mana yang jual ini, lorong mana yang jual itu, apa sejarah berdirinya mall ini. Sampai kita pelajari berdirinya mall, sejarahnya begini. Setelah selesai kita pelajari semuanya, ada satu masalah yang kita tidak sadari. Apa itu? Kita tidak ada uangnya untuk masuk ke dalam tempat itu. Ini menjadi permasalahan utama.
Jadi sudah terbayangkan fikih Ramadan, sudah terbayangkan cara iktikaf. Lalu kita berniat, saya akan iktikaf, insya-Allah saya iktikaf. Terbayangkan tentang kelebihan Ramadan. Kita sudah berniat Lailatul Qadar harus datang. Sudah 30 tahun tidak pernah dapat. Kali ini harus datang. Semuanya sudah kita bayangkan. Yang jadi masalah apa? Kita tidak bisa meraihnya. Inilah adab pertama masuk Ramadan. Bagaimana caranya agar semua yang sudah dijelaskan bisa kita raih? Maka jemaah Allah, dari semua kitab dan beberapa bacaan, semua ulama menyusun kitab. Di saat masuk Ramadan ada satu perkara yang menjadikan kunci diterimanya Ramadan. Apa dia? Taubatun nasuha. Taubat nasuha. Ini adab paling utama yang kita jaga, karena yang memiliki Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu cuma makhluk. Yang menciptakannya Allah. Maka beradablah kepada pemilik Ramadan. Jadi bukan hanya nyelonong masuk saja, akhirnya Ramadan tak puasa, kita buat, tidak begitu. Orang tidak banyak sadar bahwa tanpa taubat, seluruh amal-amalnya, seluruh pekerjaannya, seluruh rakaat tarawihnya, dan rasa lelahnya menahan makan dan minum, tidak satu pun Allah anggap, tidak satu pun Allah terima. Maka Rasulullah berkata dalam Sahih Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi." Barang siapa yang belum berhenti meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, perkataan dan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkanmu untuk meninggalkan makan dan minum. Seakan-akan Allah berkata, tidak usah puasa saja, seakan-akan. Tapi puasa tetap wajib. Walaupun wajib, dia seakan-akan tidak berpuasa. Jadi siapa mereka yang tidak beradab kepada Allah sebelum masuk Ramadan? Mereka yang masih maksiat, mereka yang perbuatannya masih maksiat. Maka sampaikan kepada orang yang di luar sana, yang ahli mumpat, ahli caci maki, yang ahli mengejek, memfitnah, selama belum rencana berhenti dan masih merencanakannya setelah Ramadan, insya-Allah berdasarkan kebenaran Nabi SAW, Ramadannya tidak diterima satu hari pun. Karena ada model orang begini, dia tidak berhenti tapi hanya menunda, pending. Dia kumpulkan tim umpatnya, lalu dia mengatakan, kita berhenti dulu. 1 Syawal kita qadha kembali. Maka orang raya pun orang raya qadha umpat. Tak cukup, tapi mana ada berbuat rindu, Masya Allah. Ada berita terbaru, terupdate berita. Itu si suami itu begini. Tidak ada rencana berhenti, tidak diterima Ramadannya. Hari ini mulut tidak umpat, tapi jari yang umpat. Jadi ada orang yang kadang-kadang berusaha menahan mulut, tidak umpat. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak umpat tahun ini insya-Allah. Tapi jarinya umpat. Keyboard bermain. Update status. Masuk ke grup WA umpat. Masuk ke dalam Facebook umpat. Masuk ke dalam Instagram umpat. Jarinya umpat, maka jari mewakili mulut. Ramadannya tidak diterima. Maka matikan semua fasilitas yang bisa menyebabkan mulut kita berbuat maksiat. Dan jangan merencanakan menunda, berhentilah. Ini ada untuk masuk Ramadan. Jadi sia-sialah amalan kita. Lalu Rasulullah SAW menyambung dengan mengatakan, yang tidak berhenti berbuat amal buruk tidak usah puasa. Tapi jangan gara-gara pengajiannya menasuk puasa ini maksudnya kiasan, tidak diterima amalannya. Yang belum berhenti melakukan amal. Semua laki-laki yang membuka aurat, para pemain futsal, para pemain voli, para pemain tenis yang masih memakai celana di atas lututnya, itu terbuka aurat, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa tidak masuk dosa besar. Tidak ada satupun. Tidak ada yang mengatakan itu dosa kecil.
semuanya rusak-rusak. Maka bagi mereka yang hari ini masih membuka auratnya di atas lututnya, memakai celana pendek, lalu mencari bukaan dengan celana pendeknya, maka tidak diterima Ramadannya sama sekali. Semua laki-laki yang hari ini melarikan diri dari para istrinya, yang melarikan diri dari memberi nafkah kepada anak-anaknya, lalu dia kawin lagi di tempat yang lain, kawinnya tidak masalah. Yang menjadi masalah di saat dia melantarkan. Jadi waktu saya sudah kawin tidak masalah. Di belakangnya yang terang, bukan. Tapi bagaimana saya mau mengharapkannya Allah Ta'ala? Para ibu-ibu mohon maaf, mohon saya jangan ditandai. Cuma memang Allah, walaupun sudah jadi imam besar di Malaysia dengan istri barunya, walaupun dia membuka pesantren tahfidz yang Ramadannya tidak diterima Allah. Kenapa? Tidak tahu kan? Dia biarkan anak dan istrinya tanpa nafkah. Semua orang yang hari ini masih terjerumus ke dalam dunia ini, dari tahun 73 lewat PNS, SK PNS ditanam dari satu bank, pindah ke bank yang lain, pinjam 100 juta dengan syarat membayar 150 juta. Dulu harapannya tahun 73 membeli Askuti, Astrea 73, Bina sama tempat, kemudian berharap membeli rumah, berharap membeli mobil, terus-terusan tidak keluar-keluar itu SK. Selalu dalam dunia ini, Pak, berapa puluh tahun sudah kita Ramadan. Yakinlah, Nabi tidak mungkin berbohong. Yang tidak meninggalkan dan tidak ada rencana berhenti dari amal itu, tidak diterima Ramadannya. Maka tidak usah berbangga hari ini. Alhamdulillah, Ramadan saya bertambah baik dari tahun ke tahun. Bersama si Rukman, jangan saya sambung. Ini apa yang bangga ada? Kalau amal dulu belum tinggalkan, semua perempuan yang membuka auratnya, buka jilbab, pakai di pengajian saja, pulang ke pengajian, dari pengajian dia buka kembali, duduk di depan rumahnya, dia buka jilbabnya. Kadang-kadang dia lewat, kebetulan ustaznya, dia di bawah pohon, tidak ada jalan lain. Satu jalan naik ke atas pohon atau turun ke bawah pohon untuk menyembunyikan dirinya. Semua mereka yang buka tutup, tidak diterima Ramadannya. Yang berpakaian seksi tidak diterima Ramadannya. Yang melawan suami tanpa syar'i tidak diterima Ramadannya. Semua urusan itu tidak membuat Allah sayang kepada kita. Maka satu hal yang perlu saya katakan, sebenarnya banyak sekali, tapi tidak perlu saya katakan karena Ustaz Abdul Rahman dari tadi sudah membelalak kata saya. Oleh karena itu, satu adab yang paling utama, beradablah kepada Allah. Taubat, jangan rencana melakukannya setelah Ramadan. Jangan rencana. Kalau masih rencana, tidak diterima Ramadan. Sia-sia amalan. Demikian, saya berhenti sebentar. Saya tidak akan mengucapkan salam. Nanti insyaAllah sekaligus. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bapak. Saya bukan belalak Ustaz, tapi saya terpesona Ustaz. Kalau yang lain tadi agak tertutup dengan Ustaz, kalau ini Ustaz langsung kelihatan. Akhirnya kita sampai kepada pembicara yang terakhir, itu yang ke-6, dan insyaallah nanti akan jamaah bersiap-siap untuk banyak bertanya kepada para guru kita yang sudah ada di depan ini. Dan kita persilakan kepada Ketua Haji M. Yunus Adami, beliau adalah pimpinan daerah Jabal Nur, Maluku Aceh Utara, untuk menyampaikan materi tentang keutamaan Ramadan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana bi syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan,
guru-guru kami yang ada di samping kami, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru-guru kami tadi, untuk membuat waktu kami tidak lagi duduk satu persatu, kecuali mungkin Abu Nazli yang ada di samping saya. Untuk beliau setiap tahun atau setiap periode saya yang menyusun jadwal khatib di Masjid Jabal Nur Balwada. Tapi saya nggak pernah ketemu beliau, jadi ketemu di sini. Saya di masjid ini yang istimewa malam ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin menyampaikan kagum saya kepada jamaah pada malam ini. Saya tidak pernah membayangkan suasana seperti pada malam ini. Sebelum saya hadir dan ada pengajian di Munasa, sudah saya janjikan dengan panitia bila agak terlambat sedikit. Saya pikir di sini kami ada 5 orang, mungkin yang mendengar ada 7 orang saya pikir. Tapi ternyata begini makmurnya masjid. Ini hal yang luar biasa sekali. Yang hadir malam ini semuanya manusia-manusia yang haus terhadap amal, haus terhadap ibadah. Seperti yang disampaikan tadi, ini adalah kebangkitan menyelamatkan saat yang tadi telah disampaikan oleh pemandu acara bahwa judul yang akan kami sampaikan adalah keutamaan atau kelebihan-kelebihan dalam bulan suci Ramadan. Tapi ini saya kira terlalu luas. Bahkan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi sudah tercover semuanya di dalam kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, termasuk etika dan sebagainya. Maka saya ingin mengambil satu kapling kecil saja, yaitu berkenaan dengan doa. Itu salah satu daripada keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana tadi halnya i'tikaf boleh dilaksanakan kapan saja, tapi tidak boleh kemana saja. Doa juga seperti itu, boleh kita laksanakan, kita doakan kepada Allah di mana dan kapan saja. Tapi doa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah doa yang khusus, doa yang sangat Allah istimewakan. Sebab Rasul bersabda, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, la turaddu doa, salah satu la turaddu doa. Ada 3 manusia yang tidak ditolak doanya. Yang pertama sekali, imamun adilun, pemimpin yang adil. Walaupun mungkin yang sering terdengar madunna lil hakim atau jadi bodoh, tapi walaupun ada hakim yang sedikit mungkin, yaitu dalam kelompok yang adil, itu adalah salah seorang manusia yang Allah istimewakan, tidak akan ditolak doanya. Kemudian juga di antaranya da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Itu doa yang Allah istimewakan. Di dalam kitab disebutkan walaupun dia maksiat sekalipun, tidak sholat dia, tapi dia orang yang terzalimi, maka Rasul mengingatkan kita, awas, kamu harus takut terhadap doa-doa orang yang terzalimi, mudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang terzalimi itu taat. Dan yang ketiga, yang sangat istimewa adalah doa orang yang berpuasa hatta yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Jadi doa orang yang berpuasa adalah doa yang tidak ditolak Allah. Itu sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kesempatan yang singkat ini saya lupa lihat penggunaan jam yang menjadi renungan kita pada malam yang mulia ini dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan kita akan termasuk orang yang dimustajabahkan doa dalam bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi. Cuma yang menjadi
Dengan kita mungkin sudah pernah kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang berdoa, kemudian kita akan jadi orang yang paling dibenci Allah. Karena ada manusia yang berdoa kepada Allah, kemudian dia bukan menjadi manusia yang dikasihi Allah, tapi justru sebaliknya menjadi manusia yang membenci Allah. Di antaranya yaitu manusia yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah sudah kabul doanya, tapi dia sudah sudah dari awal dia memvonis Allah tidak menerima doanya. Kami ulangi, ada manusia yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doanya, tapi dia sudah terlebih dahulu memvonis Allah tidak mengabulkan doanya. Ini di antara manusia yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita, di antara umat manusia yang tidak menyadari bahwa doa kita sudah terkabul. Karena kita sangat mengharapkan mungkin doa kita terkabul, artinya doa kita diberikan Allah sesuai harapan. Ini yang dirasakan oleh kita. Apabila kita bermunajat kepada Allah sesuatu, lalu Allah berikan sesuatu sesuai harapan kita, inilah doa yang makbul. Padahal tidak demikian. Ini yang perlu kami sampaikan. Doa yang makbul adalah doa yang sudah dicatat dan diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang makbul. Adapun bentuk penerimaan doa dari Allah Subhanahu wa taala, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, tidak akan melenceng doa hamba satu di antara tiga. Doa yang makbul maksudnya. Doa hamba yang makbul tidak akan melenceng satu dari tiga kemungkinan pada saat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya dikabulkan, diberikan sesuai harapan, sesuai dengan permintaan kita. Kita mohon umpamanya supaya gaji kita naik. 2 kali kita berdoa, tahu-tahu kita dengar dari petugas bahwa kita sudah naik golongan dan naik gaji kita. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk doa kita makbul. Kemudian ini bentuk makbul yang pertama adalah bentuk yang paling mudah kita rasakan doa kita makbul. Semua orang menyadari doa itu enggak boleh menolak. Ya boleh doakan gaji. Kemudian yang kedua, ini yang mulai sulit diterima oleh kita. Allah sudah kabulkan doa kita, tapi Allah alihkan dalam bentuk yang lain. Karena banyak pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan tadi supaya Allah naikkan gaji kita. Ternyata setelah kita berdoa, jangankan gaji kita naik, malah yang sudah ada pun berkurang. Ekonomi kita menurun. Inilah yang kita sebutkan. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita cepat memvonis Allah tidak kabulkan doa kita, padahal Allah sudah kabulkan doa kita, ini menjadi kita orang yang sangat membenci Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sana dalam bentuk seperti ini Allah sudah kabulkan doa kita, tapi Allah berikan dalam bentuk yang lain sesuai pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah berikan ini sudah lebih mahal daripada apa yang kita mohon. Yang tariknya Allah beri gaji 5 juta gaji sebulan, paling-paling beri tidak. Allah sudah membaca riwayat hidup kita. Gaji kita sekian, tapi pada tanggal dan bulan sekian kita akan terjadi kecelakaan. Ini cerita kita manusia. Akan menelan biaya pengobatan dan sebagainya, bisa lebih separuh M. Kemarin kita berdoa kepada Allah supaya dinaikkan gaji. Lalu Allah buat pertimbangan, berapalah kalau naik gaji? Paling-paling 1 juta sebulan naik gaji. Tapi kejadian yang akan terjadi di hadapan, yaitu dia mendapatkan kecelakaan bisa menghabiskan biaya 500 miliar rupiah. Doanya sudah saya kabulkan karena Allah akan saya naikkan gajinya, tapi bukan dalam bentuk menaikkan gaji, tapi Allah berikan dalam bentuk
Ini yang sulit dirasakan oleh kita. Maka karenanya setiap kita berdoa, kita diperintahkan berhusnuzan kepada Allah. Kita yakin doa kita sudah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah dalam bentuk apa Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, doa kita dikabulkan Allah, kemudian Allah tunda untuk balasannya dengan balasan yang lebih mahal lagi nanti di akhirat. Dan gaji, bagi apa pun mempunyai gaji tidak diberi gaji. Allah tidak jadi menaikkan gaji kita. Karena kalau Allah Taala dosa yang menumpuk cukup jadi siapa? Pada triliun dosa yang lupa oleh Allah kita tidak bisa menilai dengan uang. Maka Allah hanya memberi gaji tapi lupa dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tidak akan ketahui di dunia ini, nanti di akhirat. Ada yang tercengang tahu di Allah kecil lun dalam syurga. Padahal lun ini kita bila itu tak pertanyakan kepada Allah, Allah akan menjawab. Benar memang secara amal kamu belum pantas masuk ke dalam surga, tapi pernah engkau berdoa pada surga hari kepada aku minta dinaikkan gaji, lun terima doa kata, tapi lun balas dengan perbendaharaan di akhirat. Karena ini gaji tapi keampunan dosa. Jadi dalam surga dengan ampunan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kepada kita sebagai calon amil abid di dalam bulan suci Ramadan beberapa hari lagi, hendaknya kita menjadi manusia yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal berdoa, yaitu jangan sampai sebelum kita berdoa sudah duluan kita vonis Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi justru harus sebaliknya. Setelah kita berdoa, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus yakin Allah sudah kabulkan doa kita, tapi kemungkinan sekali Allah memberikan yang lebih baik dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai penyampaian yang terakhir yang disampaikan, mudah-mudahan bermakna bagi kita semua. Juga kami tidak pamit dulu salam, kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Yunus Adabi dan kepada semua ustaz yang sudah memberikan materinya di awal ini selama 1 jam lebih sedikit. Baik, kita akan masuki dalam tanya jawab, dan silakan jamaah baik dari Bapak dan Ibu untuk bertanya, dan kita buka termin pertama untuk 5 orang dari bapak-bapak dan 3 orang dari ibu-ibu. Baik, ya, 1 Bapak Muhammad Amin, 2, 3, 4, 5, ya, 5 penanya dari bapak-bapak. Min dari petugas dari awal sudah terketahui di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Pertanyaan saya ditujukan kepada Bos Nami. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu ini dalam waktu yang singkat ini. Saya langsung saja ingin bertanya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan nantinya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa kalau sholatul lail ataupun sholat tarawih sudah makmum, sudah umum dilakukan, yaitu 2-2. Nah, di dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi melakukan 4 rakaat khususnya pada bulan Ramadan? Dan ini pertanyaan berikutnya adalah, apakah hadis itu sahih, kuat, hasan, atau bagaimana? Dan kalau misalnya hadis itu tersebut hasan ataupun kuat, maka kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi khususnya pada bulan Ramadan. Yang berikutnya, yang kedua adalah, kita tahu bahwa witir dilakukan ganjil, apakah 1, 3, 5 dan seterusnya.
21. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah pelaksanaan seperti itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, atau dari jumhur ulama? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Yang khusus kepada saya ada 3 ini. Pertama, masalah tarawih antara 22 dan 44. Ini saya prinsip pertama syarat hukum, karena saya selalu membaca kitab Rahmatul fi Ihtilal al-Imam Al-Ihtilal al-Imam Rahmatul Ummah. Jadi para imam mazhab yang 4 itu suatu kewajiban, karena saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli tafsir. Itu pertama. Jangan tanya standar hadis, takhrid hadis pada saya malam ini, itu punya waktu tertentu. Tapi kalau dikatakan boleh, di sini nggak mungkin saya takhrid hadis. Tapi saya mengacu dulu malam ini yang saya jawab untuk rahmatul lil ummah fi khilafil a'immah. Itu prinsip, karena bisa saya berkat. Menyangkut dengan masalah salat 22 ittifaq 4 mazhab salat lain. Yang kedua juga dilarang ittifaq 4 mazhab 20. Kecuali Bukhiyah bin Malik anna salatul lail fi Ramadan khususan adalah 36 rakaat. Dan itu mengacu dan amanah kanun untuk Aceh Rahmatul lil Ummah adalah kanun pokok-pokok pelaksanaan syariat diamanahkan. Jadi 4 mazhab, bahkan Syafi'iyah lebih dominan, 4 mazhab diakui dalam beribadah. Itu. Yang kedua, dasar hadis itu kalau yang dalam kajian mazhab Syafi'i saya nggak takhrid hadis itu. Salatul lail masna. Itu hadis. Apakah hadis 4 sahih ada? Enggak. Saya nggak takhrid hadis itu. Dan ittifaq dalam mazhab Syafi'i, bahkan 4 mazhab yang saya tahu dalam kitab-kitab mazhab, termasuk yang kitab pokok Rahmatul Ummah fi Ihtilafil A'immah adalah hadis itu dipakai. Oleh modis hadis 4 saya tidak tahu apakah yang dipakai itu lebih dominan. Yang kedua, witir. Witir itu yang hakikat witir 1. Maka dalam pendapat mazhab untuk muqaddimah witir berapa saja boleh. Mau 2, mau 4, mau 6, tapi hakikat witir 1. Maka itu dalam pendapat mazhab. Ada yang mengatakan bahwa memang mazhab Syafi'i mengambil sebanyak-banyak 11 karena beramal dengan hadis Aisyah. Rasulullah SAW. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي